Selamat sore teman-teman bisnis mikro. Jumpa lagi dengan saya Alex di channel bisnis mikro. Pertama kali saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi teman-teman bisnis mikro yang baru saja bergabung di channel bisnis mikro. Semoga teman-teman bisnis mikro yang baru saja bergabung bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru, terkini dan terupdate dari channel bisnis mikro. Oke teman-teman bisnis mikro, apa kabarnya sore hari ini? Semoga teman-teman bisnis mikro masih diberikan kesehatan sehingga bisa beraktivitas dari pagi hingga malam nanti. Oke teman-teman bisnis mikro, hari ini saya akan membahas mengenai kriteria keluarga yang bisa dapat bantuan PKH untuk tahun 2021. Namun sebelum saya membahas ke sana, tidak lupa saya mohon bantuan dan dukungannya untuk selalu like, subscribe, klik loncengnya, dan silakan share apabila informasi yang saya berikan ini bermanfaat. Oke teman-teman bisnis mikro, jangan skip videonya, kita langsung bahas tentang kriteria keluarga yang bisa dapat bantuan PKH. Oke teman-teman bisnis mikro, jadi untuk tahun 2021 telah dirangkum ya, bahwa ada 10 kriteria keluarga yang bisa mendapatkan bantuan PKH untuk tahun 2021. Yang pertama adalah keluarga miskin atau rentan miskin. Keluarga miskin di sini adalah keluarga yang tidak mampu. Nah, untuk kategori keluarga mampu sendiri itu dikatakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dia memang memiliki usaha yang besar. Yang kedua, rumahnya layak, dan yang ketiga dia memiliki gaji. Nah, apabila teman-teman bisnis mikro itu tidak termasuk dalam 3 hal tersebut, maka bisa saja teman-teman bisnis mikro mendapatkan PKH. Namun apabila teman-teman bisnis mikro mengetahui bahwa ada penerima PKH yang ternyata memiliki rumah yang bagus, usahanya besar, atau memiliki gaji, maka teman-teman bisnis mikro bisa langsung melaporkannya ke pendamping PKH agar segera digraduasi, supaya teman-teman bisnis mikro yang lain yang belum mendapatkan PKH bisa mendapatkan PKH. Kriteria yang kedua adalah harus masuk ke dalam DTKS teman-teman bisnis mikro ya. Nah, teman-teman bisnis mikro bisa cek terlebih dahulu apakah nama teman-teman bisnis mikro itu terdaftar di DTKS. Bisa langsung cek di dtks.kepsos.go.id. Nah, apabila teman-teman bisnis mikro itu tidak terdaftar di dalam DTKS, maka teman-teman bisnis mikro bisa mengajukannya ke desa ataupun kelurahan dengan hanya membawa KTP dan kartu keluarga. Nantinya data teman-teman bisnis mikro akan dikumpulkan dan dilakukan yang namanya musyawarah desa atau musyawarah kelurahan untuk memastikan apakah teman-teman bisnis mikro yang baru saja mendaftar memang layak untuk mendapatkan bantuan PKH. Setelah dinyatakan layak, maka data teman-teman bisnis mikro akan dimasukkan oleh operator DTKS ke dalam sistem DTKS. Kriteria yang ketiga teman-teman bisnis mikro, setelah teman-teman bisnis mikro datanya sudah masuk dalam DTKS, maka nantinya akan dimasukkan ke dalam daftar calon penerima PKH. Nah, disinilah peran dari Kemensos untuk melakukan validasi data apakah memang benar-benar yang mendaftar di DTKS ini layak mendapatkan bantuan PKH atau tidak. Jadi untuk penentu
yang berhak menerima bantuan PKH itu sendiri adalah Kementerian Sosial, bukan dari desa, kelurahan ataupun pendamping PKH. Desa dan kelurahan itu hanya memfasilitasi atau sebagai tempat pendaftaran saja, yang mana nantinya data tersebut diberikan kepada Kemensos untuk dijadikan bahan sebagai calon penerima PKH. Yang keempat, teman-teman bisnis mikro itu yaitu memiliki komponen PKH ibu hamil. Jadi ternyata teman-teman bisnis mikro, apabila ada keluarga yang hamil itu bisa mendapatkan PKH, namun dibatasi dengan aturan, yaitu kehamilan maksimal anak kedua, teman-teman bisnis mikro. Apabila lewat dari anak kedua itu diyakini tidak bisa dapat, teman-teman bisnis mikro ya. Nah, khusus untuk ibu hamil ya, itu pemberian PKH-nya 750.000 per triwulan. Jadi dalam waktu 1 tahun bisa mendapatkan 3 juta rupiah, teman-teman bisnis mikro. Kemudian yang kelima, teman-teman bisnis mikro ya, itu adalah memiliki komponen anak usia dini atau balita, atau bisa juga apras, teman-teman bisnis mikro. Nah, di sini teman-teman bisnis mikro, untuk komponen anak usia dini ini juga dibatasi dengan aturan, yaitu maksimal 2 orang balita dalam 1 kakak, teman-teman bisnis mikro. Nah, untuk nominalnya sendiri itu 750.000 rupiah. Jadi dalam setahun bisa mendapatkan 3 juta rupiah, teman-teman bisnis mikro ya. Kemudian teman-teman bisnis mikro itu yang keenam, memiliki komponen anak sekolah yaitu SD, teman-teman bisnis mikro. Nah, untuk komponen anak SD itu ada aturannya juga, yaitu maksimal 1 orang anak SD, teman-teman bisnis mikro ya. Jadi kalau lebih dari 1 orang yang dihitung cuma 1 orang saja. Nah, untuk nominalnya itu adalah 225.000 per triwulan. Jadi kalau per tahun itu mendapatkan 900.000 rupiah, teman-teman bisnis mikro. Kemudian komponen berikutnya yang ketujuh adalah anak SMP, teman-teman bisnis mikro ya. Aturannya hampir sama dengan anak SD, yaitu maksimal 1 orang anak SMP, teman-teman bisnis mikro. Namun untuk nominalnya itu lebih banyak daripada anak SD, yaitu 375.000 rupiah per triwulan. Artinya dalam 1 tahun bisa mendapatkan 1.500.000 rupiah, teman-teman bisnis mikro. Untuk komponen yang ke-8 ya, itu adalah komponen anak sekolah untuk kategori SMA, teman-teman bisnis mikro. Untuk aturannya juga sama dengan anak SD dan SMP, teman-teman bisnis mikro, yaitu maksimal 1 orang anak. Nah, yang membedakan adalah nominalnya, yaitu 500.000 rupiah per triwulan, teman-teman bisnis mikro. Jadi bisa dipastikan akan mendapatkan 2 juta rupiah per tahun, teman-teman bisnis mikro. Berikutnya teman-teman bisnis mikro, yang ke-9 itu apabila komponennya memiliki
lansia ya, lanjut usia itu minimal ya umurnya 70 tahun ke atas teman-teman bisnis mikro ya, minimal, dan itu jumlahnya hanya 1 orang teman-teman bisnis mikro. Nah, untuk nominalnya adalah Rp600.000 per pencairan ya, per triwulan. Nah, artinya per tahun mendapatkan Rp2.400.000 teman-teman bisnis mikro. Berikutnya teman-teman bisnis mikro, untuk yang disabilitas berat. Nah, perlu diketahui ya, disabilitas berat ini adalah orang yang tidak bisa melakukan kegiatan itu sendirian, jadi perlu dibantu oleh orang lain teman-teman bisnis mikro. Nah, ini akan mendapatkan bantuan PKH, dan memang dalam aturannya sama dengan yang lain, yaitu maksimal 1 orang disabilitas berat di dalam 1 KK. Nah, untuk nominalnya sendiri sama ya dengan lansia, itu adalah Rp600.000. Jadi apabila di total per tahun itu akan mendapatkan Rp2.400.000 teman-teman bisnis mikro. Nah, teman-teman bisnis mikro, apabila teman-teman bisnis mikro sudah termasuk ya dalam 10 kriteria keluarga yang bisa mendapatkan bantuan PKH, maka nantinya teman-teman bisnis mikro akan mendapatkan surat undangan awal atau namanya SUPAH teman-teman bisnis mikro ya. Nah, di sana teman-teman bisnis mikro akan melakukan pertemuan untuk validasi data teman-teman bisnis mikro. Nah, yang harus dibawa syarat-syaratnya adalah yang pertama fotokopi KTP, yang kedua fotokopi kartu keluarga, yang ketiga fotokopi kartu keluarga sehat apabila memang ada, yang keempat kartu KIS seluruh anggota keluarga dalam 1 KK, yang kelima KIP seluruh anggota keluarga dalam 1 KK, lalu yang keenam raport, dan yang ketujuh buku KIA apabila teman-teman memiliki anak yang sudah didaftarkan. Oke teman-teman bisnis mikro, hanya itu informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila memang informasi ini bermutu, silakan share di media sosial teman-teman bisnis mikro yang lain, supaya teman-teman bisnis mikro yang lain bisa juga mendapatkan informasi yang sama dengan teman-teman bisnis mikro. Oke teman-teman bisnis mikro, terima kasih karena telah menonton video ini. Tidak lupa saya selalu memberitahukan bahwa apabila teman-teman bisnis mikro masih melakukan aktivitas, jangan lupa menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, dan yang ketiga menghindari kerumunan minimal 1 meter. Terima kasih teman-teman bisnis mikro, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.